Hafiz, Aldiansa, Aura Maulida, Azam Abdillah, Firma, Gina Rahmatika, Gina Salsabila, Muhammad Benzema, Muhammad Hafiz, Musdalifah, Rania Fatimah Meka, Ratna Sari, Rifki Maulana, Salsabila, kita bukan perkaman. Zahra Nur Fadila, Saskia Pratiwi. Itu ditandai dengan tulisannya menjorok Hari ini kita belajar matematika tentang balok dan kubus. Berbentuk apa? Persegi panjang. Kalau penghapus berbentuk apa? Persegi panjang ada, lingkaran ada. Papan tulis berbentuk apa? Panjang. Nah, jadi kita belajar tentang permukaannya dulu. Nah, kalau figura yang ada di sana berbentuk persegi atau persegi panjang. Kalau persegi itu sisinya sama, ya. Kalau persegi panjang ada panjang dan ada lebar. Nah, persegi itu seperti kotak, itu namanya persegi. Dia sama sisinya, sama rata, sama seperti meja ini, sama. Kiri kanannya sama, panjangnya. Lebarnya sama, panjangnya sama. Nah, seperti meja ibu ini persegi panjang atau persegi? Persegi panjang karena dia ada panjangnya dan lebarnya. Ya, beda. Panjang dan lebarnya beda. Kalau persegi itu sama, sisinya sama. Tahu ya sudah tentang persegi dan persegi panjang, kalian pasti bisa membedakannya. Kalau persegi panjang dia memiliki panjang dan lebar yang berbeda. Kalau persegi dia memiliki sisi yang sama. Sudah tahu itu, kita belajar tentang balok atau kubus. Nah, kubus itu seperti persegi, tapi dia mempunyai ruang di dalamnya. Itu namanya kubus, seperti kotak. Nah, di dalam kotak itu namanya ruang. Kotak itu ada yang segi petok, segi. Nah, itu namanya kubus. Dia memiliki ruang di dalamnya. Nanti ibu gambarkan kubusnya.
terdiri dari berapa paragraf? Pemikiran seperti itu ya. Nah, sekarang pengertiannya apa paragraf? Paragraf adalah suatu kesatuan pikiran. Tidak lah itu waktu belajar, karena mainan aja. Yang saling berhubungan dan memiliki satu pikiran Nah, ini gambar kubus ya. Jadi seperti ini ya. Dalam sebuah bacaan, Nah, tadi contoh kubus dia bacaan. memiliki ruang di dalamnya itu seperti kotak meja. Di dalamnya itu ada ruang. Nah, di dalam ruang Jadi itu dalam setiap bacaan memiliki rusuk. dari beberapa Persegi itu pasti memiliki apa? Sisi. dalam Kalau yang ini disebut apa? Dari dari sini beberapa kali. apa? Disebut rusuk. Nah, dan ini disebut rusuk. Sedangkan ini disebut sisi. Kalau yang ini disebut apa? Dalam paragraf Sudut. terdiri beberapa kalimat. Nah, itu Oke. Sekarang kalian yang ada di dalam rus atau persegi tadi. Yang mana rusuknya, kalian harus tahu sisinya yang mana, sudutnya yang mana. Setiap kalimat Nah, sama dengan barisma persegi panjang. dengan tanda titik. Kalian mau huruf besarkan dulu. Dan tanda titiknya ada berapa kalimat? Oke. Nah, kalau ini gambarnya persegi panjang. Ininya tadi disebut apa? Kalimat dulu tentukan. Kalau di itu berarti Apa? Sisi. nanti dalam kalimat Kalau ininya kata. Dalam kata ada kosa. Dalam kosa kata ada disebut. baca Tahu yang mana sudut, sisi, rusuk. Tahu ya? Kalau kalimat itu gabungan dari beberapa kata. Contoh ini. Bacalah. Bacalah. Ini satu kata. Ini satu kata. Sekarang kalian sekarang mengambil ya. Berarti Mana gambar ada persegi tiga kosa. dan yang mana gambar persegi Baca panjang. juga kosa kata. Terdiri dari satu kata. Berapa huruf? B, kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hurufnya ada tuh. Ya. Nah, di sini ada Kalimat
Kalau meja kalian tadi apa? Persegi. Karena apa? Sisinya sama. Sama panjangnya, tidak ada lebarnya, dia sama. Dari sini ke sini, dari kiri ke kanan dia sama panjangnya, sama lebarnya. Ya kan? Berarti itu kalimat ke Apa? Ada yang ditanyakan? kemudian apa lagi kalimat apa? Ditanyakan. Sekali. Kalimat lagi tentang sisi, tentang sudut, tentang musuh. Coba dari meja kalian itu yang mana sisinya? Berikutnya. Sisinya mana? Di meja kalian itu. Di samping meja itu sisinya. Kalau musuhnya mana? Tiga. Ya, musuhnya itu tuh bagus garis meja. Sudutnya yang mana? Nah, ya. Jadi kalian sudah tahu ya cara membedakan sisi, sudut, dan sudutnya. Kalau kalimat, setiap kalimat dalam paragraf itu Coba satu orang wajib dari Pak. titik. Ke depan. Nah, ini dinamakan apa? Persegi panjang atau balok ya. Dia mempunyai sisi, nah sisi yang berbeda, panjang dan lebar. Kalau nah yang disebut sisinya mana? Nah, sisinya ya. Ya. Kalau disebut tusuk yang mana? Tusuk. Tusuk. Ini ya. Ini. Nah. Sudutnya mana? Sudutnya ya. Sudutnya. Paham semua ya? Paham. Tugas kalian Sekarang masalah poin ketiga. Ciri-ciri peradaban mengandung makna kata-kata dari menulis. Yang menunjukkan suatu tema tertentu. Jadi kalau paragraf itu tadi gabungan dari beberapa kata, di mana kalimat itu selalu serta atau saling berhubungan. Menyambung, kalimatnya menyambung. Ya. Kalimat-kalimat dalam paragraf disebut kalau kita informasi. Paragraf mengandung arti tiga pokok dan beberapa kata. Jadi dari paragraf pertama tadi ada empat kan? Dari empat kalimat itu nanti ada tiga pokok atau gagasan utama dan ada kalimat penjelasan. Jadi dalam kalimat ini ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Kalau penjelas berarti menjelaskan apa yang disampaikan oleh kalimat itu. Misalkan, contoh, Alif pergi ke pasar. Ini kalimat utamanya. Alif pergi ke titik. Kalimat pertama, Alif pergi ke pasar. Baru berikutnya kalimat kedua, menjelaskan
bertemu dengan teman-temannya. Titik. Ini berarti kalimat ke Nah, jadi dua. seperti ini. Titik. Ini Di kalimat sini ada balok dan putus. Cara menjawabnya, sisi. Bentuknya apa? Persegi panjang atau persegi? Kubus ini bentuk apa? Kubus. Persegi. Berarti di sini tulis persegi. ini saling berkaitan. Nah, di sini ada rusuk. Rusuknya apakah sama panjang? Persegi panjang tadi rusuknya sama panjang atau tidak? Nah, isi. Banyak rusuknya berapa? Ya. Dan titik sudutnya banyaknya berapa titik sudut dari persegi panjang atau persegi tadi? Yang ibu jelaskan tadi ada berapa? Sudutnya persegi. Roti bakar. Silakan kalian jawab. Titik. Berarti ini kalimat ke Nanti panggil. sudah paham ya? Ini kalimat ketiga. Bersama temannya ayat sebelumnya berapa? Berkaitan enggak? Misalnya berkaitan berbentuk apa? Di masa kemudian kembali lagi. Ya. Kemudian titik. Kalimat apa? Roti bakar. Berarti ini huruf besar ya. Karena kalimat berikutnya roti bakar tersebut selanjutnya mereka makan bersama. Gimana makannya? Hah? Roti bakar tersebut selanjutnya mereka makan bersama di bawah di bawah pohon mangga. Udah. Titik. Ini kalimat ke kalimat kelima. Menurut Alif dan teman-temannya menurut Alif dan teman-temannya roti bakar tersebut roti bakarnya sangat lezat sekali. Titik. Jadi udah berapa kalimat nih? Ini udah besar, harganya tanda titik. Menurut aku teman-temannya waktu bakarnya sangat lezat sekali. Ya, ini bisa dilanjutkan lagi. Ini cerita Alif sama Bima. Boleh kamu bercerita. Saat kamu pergi berwisata, liburan nanti dibuat cerita. Kamu siapa di antara liburan? Makan di mana? Sama siapa? Belajar menulis, ya.
Ini adalah sebuah contoh kalimat. Nah, ini paragraf. Ini tanda titik ya sudah. Ini adalah semua kesatuan gabungan dari beberapa kalimat itu disebut paragraf. Kalimat dalam paragraf itu ditandai dengan berawalan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Itu satu kalimat. Kalau paragraf harus ditandai dengan tulisannya menjorok ke di dalam di dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utama, kalimat jelas, dan ada konjungsi atau kalimat pelengkap. Kalau bisa dibuka yang tulis di teman kalian di depan sudah ada memegang buku tulis. Buku tulis ini ditanya di dalam buku tulis itu ada ada kalimat utama, kalimat panjang. Mari contohnya persegi panjang. Persegi panjang memiliki sisi berbeda atau sama? Berbeda. Memiliki panjang yang berbeda. Nah, memiliki sudut berapa? Sudutnya ada berapa dalam buku ini? Sudut ada 4. Nah, sisinya juga ada 4, tapi dia memiliki bisa belajar perbedaannya. Rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 4. Nah, rusuknya ini yang mana? Nih, dari sini rusuk 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudutnya tadi juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sisinya itu ya ini. Gambarnya ini namanya sisi. Nah, ini sisi. Nih, sampai ini sisi ya. Dari sini kalian sudah paham loh? Paham? Apa itu Ya. di dalam kalimat pertama ini ada